Ini pertanyaan dari Dani Dwi Dwi 1936. Hulu kesah kerja Tobi udah berat, sering diomelin pula karena bahasa kurang, eh apalagi harus ngimbangin kerjaannya orang Jepang. Waduh, ini dibongkar nih. Ini Mas, kalau bisa jangan dibongkar Mas. Takutnya nanti dari. Terus ada lagi komentar dari Didai Populer 5575. Bang, saya baru aja nonton pemagang Vietnam yang dibully dan aniaya oleh orang Jepang. Sadis bener ya, video lama tapi saya nonton. Ditonjok, dipukul besi, dipalu, digebukin sapu, dijepit. Ini sebenarnya mau kerja apa mau. Terus ada lagi komenan dari Sojalan 8813. Senpai izin mau nanya, kalau beli tiket sendiri buat pulang tanpa ngasih tahu Kumiai dan perusahaan dengan bermodalkan visa dan paspor, apakah bisa lolos di bandara? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya pengen menjawab pertanyaan dari kolom komentar lagi. Ini adalah komenan yang sangat menarik banget buat saya bahas. Ini pertanyaan dari Dani Dwi Dwi 1936. Hulu kesah kerja Tobi udah berat, sering diomelin pula karena bahasa kurang, ngebingbing eh apalagi harus ngimbangin kerjaannya orang Jepang. Waduh, ini dibongkar nih. Ini Mas, kalau bisa jangan dibongkar Mas. Takutnya nanti dari nggak laku jobnya nanti. Nggak laku terus. Ini pernah saya bahas. Saya kena tegur Mas. Katanya nakut-nakutin bilangnya. Jangan nakut-nakutin orang yang pengen datang ke Jepang. Yang bilangin kerja Tobi itu keras, kerja Tobi itu berat, kerja Tobi itu menakutkan, mengerikan, kena mental. Lah gimana? Kita kan saya nih ya, sebagai yang mengalami di sini, nggak mungkin dong apa yang saya alamin terus saya manipulasi. Wah, bahwa kerja di Tobi itu enak. Sahabat-sahabat konten surat, kerja di Tobi itu enak. Kita kerja di bawah, terus kita kerja juga nggak pernah diomelin, kita disayang-sayang kerja itu. Terus gajinya besar, enak, gajinya besar. Udah gajinya besar, potongannya sedikit. Kita tuh nggak ada tekanan mental di kerja Tobi itu. Pokoknya kita tuh ya bener-bener disayang banget. Kalau ada kesalahan kita dibaik-baikin. Nggak ada tuh yang namanya pukul-pukul, itu nggak ada di Tobi itu bohong, itu yang dipukul-pukul itu. Yang dipukul pakai besi, pakai rokute lehernya ini nih, belakang lehernya ini kan, nggak ada, itu bohong itu. Terus yang dipukul, yang ditempelin itu bohong itu. Yang pakai besi kepalanya dipukul dang gitu ya, bohong itu, nggak ada itu. Pokoknya kerja di Genba, di konstruksi itu baik-baik semua orangnya. Nyalain rokok dulu lah sambil ngerokok kita ya. Jadi nggak ada itu. Jadi harus kayak gitu ya saya ceritanya. Ya nggak bisa dong. Saya kasihan lah sama kalian-kalian semua yang pengen datang ke Jepang. Disuginnya yang realistis lah, yang fakta. Supaya kan gini, kalian sebelum datang ke Jepang, kalian tuh udah nyari tahu dulu nih pekerjaan Tobi ini kayak gimana. Ya saya ceritain ini di konten surat ini. Oh, ternyata kerja Tobi itu seperti yang Mas Bob bilang gitu. Kerjanya seperti ini, kerjanya seperti itu, tekanan mentalnya besar. Salah sedikit kena omel. Kalau kena omel ya jelasin. Ini orang jelasin dibilangnya alasan. Ya karena kamu salah, kalau salah tuh nggak boleh alasan. Nanti kalian bakalan merasakan sendiri kalau datang ke Jepang. Posisi kalian nggak salah, posisi kalian benar. Terus disalahin, kalian membenarkan, kalian ngejelasin. Dibilang alasan, kamu tuh alasan. Contoh kecil kayak gini aja deh. Misalkan ada yang masang kuranpu.
kuranpu tuh yang ngerekatin besi sama besi. Si orang Jepang masang krak 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 krak, kalian bawa karung yang isinya kuranpu itu. Nah, senpai kalian dateng, kamu ngapain pasang ini di situ? Karena kalian bawa karung kan. Loh, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma bawa karung. Udah nggak usah alasan, kamu yang pasang itu. Gimana kayak gitu? Kayak gitu kurang lebih contohnya lah. Posisi kalian benar, disalin tuh kayak gitu. Cuman kan yang namanya orang yang nggak tahu, yang belum datang ke Jepang ya tetap, ya kamu tuh salah tuh salah, nggak usah alasan. Apalagi kan ada sangkut pautnya sama yang jadi ini komenan ini bagus banget, menarik banget. Awas aja mas, hati-hati takutnya ada yang ini. Terus ada lagi komenan dari Didai Populer 5575. Bang, saya baru aja nonton pemagang Vietnam yang dibully dan aniaya oleh orang Jepang. Sadis bener ya, video lama tapi saya nonton. Ditonjok, dipukul besi, dipalu, digebukin sapu, dijepit. Ini sebenarnya mau kerja apa mau akrobat ini? Dipukul pakai besi, dijepit tang. Ini mah akrobat, ini mah bukan kerja sumpah. Akrobat ini mah. Kayaknya job akrobat ini. Orang Vietnam ini, Mas. Jadi datang ke Jepang tuh ngikut sirkus di sini, makanya dia dianiaya gitu ya. Ini namanya juga akrobat sirkus kan, sulap kayak gitu. Jadi promosiin magic gitu ya kan. Yang katanya di Jepang kan nggak ada, di Jepang tuh nggak ada mistis. Di Jepang tuh pasti ada mistis. Kalau nggak ada mistis pasti orang Jepang tuh pada suka nomor 4 dan nomor 9. Kenapa orang Jepang nomor 4 sama nomor 9 nggak suka? Sampai-sampai saking nggak sukanya nggak ditulis gitu. Kurang goib apalagi. Padahal itu kan ya mitos ya, maksudnya nggak benar begitu. Jadi memang ini video emang benar, orang Vietnam dibully, dianiaya emang benar-benar banget. Nah cuman kembali lagi, karena memang resiko dianiaya ini lebih ke bahasa sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita bahasanya goblok, kita cuman ngandelin otot, ya kayak gini. Ketemunya sama orang Jepang yang bener-bener nggak berpendidikan nih. Kembali lagi ke pendidikan sebenarnya. Kalau udah nonjok, udah sapu, udah jepit pakai tang gitu, itu balik lagi ke pendidikan. Kalau emang itu orang dididik, ya kan, dididik, punya adab, punya rasa manusia, itu kan harus ada rasa manusianya dulu itu. Ya gimana? Saya tuh udah nggak ketahan dengerin lagi. Nyuruh dia, sementara dianya cuman hai hai doang. Pas dilakuin nggak bisa gitu, gemes. Pukul aja pakai balok kepala. Gitu, tahu bener kan? Ada kabel yang copotnya kan. Jadi hati-hati buat kalian juga ya. Kan di konten saya sebelumnya juga ngasih tahu kan, perbagusi bahasanya. Kalau masalah pekerjaan itu, kalau bahasa kalian bisa, enak kerjanya. Cuman ya seimbang juga dong. Bukan hanya bahasanya aja ya, kerjaan juga harus bisa. Kalau kita ngandelin bahasanya doang, kerjanya nggak bisa, ya sama aja kayak ini. Ujung-ujungnya dikituin. Tapi balik lagi, kalau kaisanya memang orang-orang ya berpendidikan ini ya, orang yang dididik, pasti nggak bakalan seperti ini. Cuman balik lagi, setelah saya tahu cerita dari orang Jepang, ini senpai saya ini, saya tuh dulu kalau nggak bisa tuh dipukul pas, kata, pakai besi pus. Oh ternyata seperti itu. Dulu-dulunya kayak gitu.
Nah, mungkin sekarang di generasi yang sekarang lah pasti berubah. Hal-hal yang tadinya main fisik, main pukul, main tangan kayak gitu pasti berubah sekarang. Pasti cuma omongan doang. Apalagi sekarang kan udah ada namanya hak asasi manusia. Ada HAM kan, ada perlindungan. Jadi paling cuma omong-omongan yang kasar. Kalau mau omongan yang kasar mah ya enggak enggak sakitin fisik, tapi sakitinnya dalam. Jadi dari turun temurunnya kayak gitu, sahabat-sahabatku. Orang Jepang tuh kalau nggak bisa pukul, nggak bisa gergaji. Jadi kayak gitu. Kalau orang-orang yang zaman dulunya ngajarin ke juniornya gitu ya, nanti ya si juniornya udah jadi senior yang ngajarin ke juniornya kayak gitu lagi karena masih terngiang apa yang disuguhkan waktu dia belajar. Tapi saya yakin kok nanti lama kelamaan bakalan berubah. Ada saatnya bakalan berubah. Kalau ada orang yang udah deh biarin saya dipukulin, dipaspus dulu lah sama senior saya, tapi saya ke juniornya nggak mau kayak gitu, cuman omongan doang. Kurang lebih kayak gitu. Untuk menjawab komentaran ini ya, menarik juga nih. Terus ada lagi komenan dari Sojalan 8813. Senpai izin mau nanya, kalau beli tiket sendiri buat pulang tanpa ngasih tahu Kumiai dan perusahaan dengan bermodalkan visa dan paspor, apakah bisa lolos di bandara? Mau kabur nih orang nih, mau kabur. Kenapa mau kabur harus kasih tahu ke saya? Ini kan nggak, kalau tanyaan kayak gini mas, kalau bisa di chat aja mas, jangan di kolom komentar. Nanti kalau ketahuan sama orang situ, saya lagi nanti, wah ini mengajak-ngajak nih, ini memberikan informasi untuk kabur lebih aman nih, ini di konten surat ini, di Mas Bob ini selalu membahas yang tepi-tepian kayak gini nih. Ini kayak gini nih, nanti yang lain pada ngeliat nih, ada pertanyaan ini nih. Kebetulan saya baru setahun nih di Jepang ya. 1 tahun di Jepang kan masih neraka gitu ya. Wah ada komenan ini, kebetulan nih kayaknya bakal dibahas nih sama Mas Bob nih. Dulu juga kan udah saya bahas masalah-masalah yang kabur. Ternyata rame kan, banyak yang ngechat juga tutorialnya kan. Sebelum menjawab, saya meluruskan lagi buat kalian yang baru di tahun pertama di Jepang. Saya pernah di posisi itu, di posisi 1 tahun di Jepang. Memang rasanya saya pengen pulang tiap hari. Di bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai setengah tahun saya pengen pulang banget. Pengen pulang, saya udah gak ketahan sama pekerjaannya. Sama orang-orangnya juga saya gak ketahan, pengen pulang banget. Ini tahun kedua, pengen pulang juga. Nanti tahun ketiga, pengen pulang juga sama. Jadi kapan betahnya? Sebenarnya mungkin kita bisa menerima pekerjaannya berat banget ya. Yang nggak bisa kita terima sebenarnya lingkungan itu tadi ya. Lingkungannya toksik banget. Lingkungannya nggak sesuai sama pribadiku. Ini orang-orang nyebelin banget semuanya nih ya. Aduh. Kalau kerjaan mah mau capeknya kayak gimana pun ku garap, ku habisin. Tapi kalau lingkungannya kayak gini modelnya, nggak habis-habis ini. Jadi kebanyakan yang tanya ke saya juga ya masalah yang pengen lari kayak gini ya, pengen kabur. Mereka tuh masih pengen kerja di Jepang. Mereka tuh masih pengen di Jepang. Kayak mungkin impian besar dia ya. Saya tuh pengen kerja di Jepang banget, cuman ya ternyata begitu datang ke Jepang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Keras banget ternyata di Jepang ya. Tidak sesuai sama yang orang bilang di konten-konten yang katanya gajinya besar, pemandangannya indah, serba enak. Nanti ada konten saya nongol yang gak enak, nggak terima nanti.
Giliran nonton yang enak-enak, begitu datang ke Jepang gak enak. Oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang diomongin, dengan diharapin. Gajinya sampai 30, ternyata pas datang ke sini gajinya cuma 5 juta. Bagus kerja di Kerawang kan. Jadi buat yang pengen pulang terus beli tiket sendiri, nggak mau bilang sama sama bos, di chat aja deh lah ya, di chat lah, di telepon aja lah, kita ngobrol lah, jangan di konten lah, nggak enak ya. Tapi ya bisik-bisik aja nih, ini rahasia aja nih ya, nggak jadi masalah. Temen saya ada yang pulang, jadi dia izin cuti. Ini bisik-bisik, ini rahasia aja ya, rahasia buat sahabat 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 ke konten surat nih. Jadi dia izin cuti sama bosnya, bos saya cuti ya sehari gitu, cuti sehari, tahu-taunya ringkes dia. Udah beres-beresin di koper, baju-bajunya, celananya, ya pokoknya yang pengen dibawa pulang lah dibawain semua. Nah dia udah mesen tiket dari lama-lama, mesen tiket, udah keluar kan jadwalnya. Oh jadwalnya sorry ada kendala. Nah dia pesen tiket udah keluar nih jadwalnya kan. Nah itulah minta izin cuti sama bosnya. Nah buat kalian yang pengen pulang ke Indonesia tapi nggak bisa cuti, berarti ya cari jadwalnya ya di hari Minggu atau di hari-hari yang penuh dengan libur kayak Golden Week, terus apalagi itu Obongasumi, terus Tahun Baru, itu kan libur tuh. Cuman ya agak mahal harganya pasti. Tapi kan kalau kalian pengen menggebu-gebu pengen pulang kan, mau mahal sih gimana pun ya tetap dibayar ya. Jadi kayak gitu pulang. Nah, ditanyain apa enggak tuh nanti di bandara. Orang bandara mau ngapain tanyain kalian itu? Ayo pengen kabur ya kamu ya. Kamu di sini masih 2 tahun lagi. Malah lebih parahnya, kamu baru 2 bulan kerja. Kenapa mau pulang? Emangnya itu orang bandara nanya kayak gitu buat apa? Tinggal kalian bilang saya cuti, pengen pulang, cuti. Gak mungkin sampai tanya-tanya kayak gitu, orang-orang bandara itu ngapain? Toh kalian kan udah beli tiketnya. Pede aja nggak usah, aduh panik nih saya ini pengen kabur nih, panik mukanya ya. Aduh, mikirin ditanyain apa enggak. Kemarin teman saya sampai apa ya nyampe sampai rumah nggak ditanya apa-apa, begitu datang bla 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 bla, naik pesawat pulang. Nah kayak gitu, ini rahasia aja nih, nggak usah diceritain kemana-mana lah, nggak usah di itu, nanti saya di itu lagi ya. Yaudah mungkin itu saja ya jawaban dari saya dari setiap komenan-komenan yang sudah komen di konten surat. Buat kalian yang punya pertanyaan, punya masukan, hal-hal yang random juga silakan di kolom komentar. Intinya kalau ada yang menarik bakalan saya bikinin konten. Jadi tunggu aja kalian dengan komen-komen yang menarik. Pasti saya bikinin konten. Insya Allah kalau ada waktu senggang ya, kayak sekarang. Sekarang saya pulang cepet jam 12. Ya kan, makanya mukanya cerah nih, ketawa kayak gini kan cerah kan. Jingkrak-jingkrakan. Besok hari Minggu, hari Senin tanggal merah kan. Itu. Oke, jadi buat kalian yang punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar saja ya. Ditunggu sama saya nih. Ataupun kalau kalian ada pertanyaan yang memang pribadi banget, yang nggak mau dikatai apa, yang nggak mau dikomentar, yang nggak mau ditulis di kolom komentar, bisa langsung chat saya di halaman Facebook saya. Atau buat kalian yang pengen curhat, kalian pengen ngobrol sama saya gitu ya, apalagi kalau pengen main ke rumah ke sini sama saya gitu, saya pengen konten bareng sama Mas Bob, main ke sini di Osaka, tinggal ngechat aja di halaman Facebook saya. Sama-sama kita merantau, sama-sama kita orang baik. Jangan merusuh di tempat orang, jangan membuat gaduh di tempat orang, jangan mencuri.
Yaudah, saya Arifin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buong Reang.